Halo, ketemu lagi bersama saya Magda di Pawang Lemak. Aku mau kasih tahu teman-teman rekomendasi tempat kuliner di Solo yang enak-enak. Lebih tepatnya teruji enaknya. Nah, aku mau sebutin satu-satu ya. Yang pertama, kuliner di Solo yang mungkin banyak di kota-kota besar, tapi ini kuliner yang kebanyakan orang Solo hampir lebih sering makan. Nah, ada 5 ini yang aku fokuskan, 5 menu makanan di Solo. Yang pertama, itu adalah bakso. Nah, bakso itu dia nggak beda jauh sama bakso-bakso yang ada di kota-kota besar. Misalnya bakso Semarang, bakso Jakarta, atau mungkin bakso Wonogiri. Nah, mirip-mirip lah. Bakso yang di Solo itu juga sama. Terbuat dari tepung dan campuran daging sapi. Nah, biasanya dia macam-macam. Itu ada kalau bakso, itu dia ada bakso polos, bakso urat. Nah, ada yang bakso isi telur. Nah, terus isiannya dalam satu mangkok itu biasanya kita bisa request pakai mihun, pakai bakmi atau kosongan. Nah, tergantung selera. Ada yang suka kosongan, itu isinya cuma bakso sama tahu. Kalau yang suka isian full, itu isinya bakso, tahu, bakmi, mihun, terus ada seledrinya ya, dikit. Terus ada biasanya kalau yang suka kecap, itu dikasih kecap. Kalau ada yang suka sambal, itu dikasih sambal. Kalau ada yang makannya banyak, itu dikasihin nasi. Nanti di video aku berikutnya, aku jelasin deh dan aku tunjukin bakso mana aja yang enak di Solo. Nah, yang kedua, kuliner di Solo yang enak. Yang kedua adalah tengkleng. Tengkleng kambing ya, teman-teman. Kalau tengkleng ini di Solo cukup banyak yang jualan. Ada beberapa tempat yang dia memang laris banget. Bener-bener laris sampai kalau kita datang itu bener-bener penuh deh. Nah, nanti juga aku jelasin di video aku berikutnya ya tentang tengkleng itu di mana aja yang enak di Solo. Kalau ngomong-ngomong tentang tengkleng, tengkleng itu mirip sama gulai. Kalian pasti nggak asing kan dengan gulai? Kalau orang Solo bilang gulai. Ya. Kalau gulai itu kan isinya banyak jeroannya ya. Kalau tengkleng itu lebih banyak tulang kambing. Atau kalau di Solo bisa dibilang balungan. Nah, rasanya tengkleng juga nggak jauh beda sama gulai. Dia rempahnya itu kerasa banget. Rempah-rempah khas Indonesia banget lah kalau tengkleng itu. Nah, kalau tengkleng itu dia paling enak tetap makannya cuman nasi, tengkleng, terus sama mungkin beberapa seperti kerupuk, rambak. Nah, kayak gitu pasti lebih mantep. Yang ketiga ini sate kambing. Kalau sate kambing nggak jauh beda ya dengan sate kambing yang di luar sana. Kalau sate kambingnya yang di Solo, yang terkenal nih, aku ngomongin yang terkenal. Kalau yang di Solo, itu sate kambingnya dagingnya besar-besar banget. Kalau buat numpuk lemak, itu paling top. Di Solo itu ada yang sate kambingnya itu rame banget. Dia sampai berderet-deret tempatnya. Bahkan ada yang buka cabang di mana-mana. Harganya juga kompetitif sama yang lainnya. Terus porsinya, nah kalau ngebayangin sate kambing itu rasanya rasanya tuh pengen buru-buru makan. Padahal ini aku cuma cerita, tapi rasanya udah pengen makan lagi gitu loh. Dasar penimbun lemak. Aku lewatin ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat itu adalah nasi liwet. Kalian pasti nggak asing kan sama nasi liwet. Nasi liwet khas Solo ini beda dengan nasi liwet yang mungkin ada nih di Semarang, dia juga bilangnya nasi liwet. Terus mungkin di beberapa daerah juga bilangnya nasi liwet.
Tapi kalau untuk nasi liwetnya yang di Solo sendiri itu beda banget sama yang di tempat-tempat lain. Kalau nasi liwet yang di Solo itu dia isiannya dari nasi putih, tapi nasi putihnya ini yang udah diberi santan. Jadi biasanya dibilang nasi liwet. Terus dia dikasih sayur, terus dia dikasih mungkin telur, terus dikasih ayam, terus dikasih areh itu dari santan juga. Nanti aku tunjukin di video aku berikutnya ini ya, gambarnya seperti apa sih nasi liwet yang teman-teman belum pernah nyobain. Nanti pasti deh, kalian pasti langsung bertanya-tanya, rasanya kayak apa sih, kok kayaknya gambarnya tuh enak banget. Nah, itu nasi liwet. Nasi liwet di Solo itu dia ada banyak nih, dari yang harga termurah sampai harga paling mahal, sampai banyak tuh orang-orang luar kota yang mungkin taunya yang mahal aja atau taunya yang murah aja. Nah, nanti aku kasih tahu tempat-tempatnya di mana yang recommended banget menurut aku ya. Kalau yang jelas, kalau recommended itu berdasarkan rasa sama harga. Kalau rasa enak, harga mahal itu udah umum. Tapi kalau rasa enak, harganya murah, itu baru luar biasa. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang paling fenomenal di Solo. Yang paling fenomenal di Solo kulinernya itu yang pasti kalau orang luar kota, terutama orang-orang mudik, itu paling sering dan hampir semua orang pasti harus minum atau makan itu dulu adalah di susu segar. Nah, susu segar itu pionir di Solo. Kenapa aku bilang pionir? Karena sebelumnya belum ada tuh di kota-kota lainnya, baru dimulai dari Solo. Karena Solo itu dekat dengan Boyolali. Sedangkan Boyolali itu dia penghasil susu segar terbanyak. Sapinya langsung dari Boyolali diperah, langsung kirim ke Solo untuk susunya diolah. Nah, kalau susu segar di Solo ini dia ada beberapa, cuman yang paling pionir ada satu. Nanti aku sebutin ya di video aku berikutnya ya, susu segar apa sih yang paling terkenal. Nah, kalau susu segar itu ada macam-macam. Ada rasa ori tanpa perasa, biasanya cuma dikasih gula. Ada yang namanya susu coklat, susu strawberry, terus ada yang namanya STMJ, nah susu telur madu jahe. Nah, ada yang namanya cuman susu jahe. Nah, macam-macam deh. Cuman kalau susu segar itu paling enak kalau pasangannya cemilan guys, alias gorengan, alias lagi roti bakar, pisang owol. Kalau kalian nyoba susu segar di Solo, pasti depan kalian makan itu, nah kalian duduk di meja kan, depannya itu adalah beberapa makan diwadahin dalam piring berjajar-jajar. Nah, nggak mungkin kalau kalian minum susu segar tanpa makan cemilannya. Nah, itu nggak mungkin banget. Nah, udah ya teman-teman, aku sebutin 5 dulu. Nanti aku sebutin lagi kalau aku udah dapat ya beberapa apa sih yang bisa aku infoin ke teman-teman lagi. Apa sih yang kuliner di Solo yang mungkin harus dicoba ketika orang-orang ke Solo. Nah, nanti aku ceritain di video aku berikutnya setelah ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang nantinya. Salam kenyang.